Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama Rasek Berbagi Sesama dalam tutorial 4 SEMPLS dengan topik interpretasi hasil pengukuran atau outer model partial square. Nah, pada tutorial yang keempat ini saya akan melanjutkan materi pada tutorial 3 sebelumnya, di mana kita sudah mengembangkan sebuah model PLS seperti yang nampak pada layar Anda, dan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait masalah output dari PLS atau outer model. Nah, sebetulnya output di sini nantinya akan kita bagi dua. Yang pertama adalah model pengukuran atau outer model, dan yang kedua adalah model struktural, evaluasi model struktural atau inner model. Namun untuk inner model akan saya jelaskan pada tutorial selanjutnya. Dan kita langsung mulai masuk ke outer model. Yang pertama, ketika layar sudah menampilkan seperti ini, kita langsung masuk ke menu calculate. Kemudian di sini ada pilihan PLS algorithm. Ini tinggal kita klik. Nah, setelah muncul kotak seperti ini, kotak untuk melakukan pengisian. Yang pertama di sini basic setting ada weighting scheme. Jadi ada 3 pilihan, centroid, factor, and paths. Jadi kita pilih path. Kemudian maximum iteration, jadi pengulangan sebanyak 300. Ini kita juga menggunakan yang standar. Kemudian stop criterion 7, ini tidak perlu kita ubah, kita menggunakan yang standar. Langsung kita klik start calculation. Nah, selanjutnya kita melihat terlebih dahulu outer loading. Nah, ini merupakan outer loading dari masing-masing konstruk. Untuk yang pertama ini adalah untuk konstruk kepemimpinan yang terdiri dari 3 variabel, semua indikator valid karena berada di atas 0,7. Nah, sedangkan untuk variabel motivasi X21, X22, X23 terdapat satu indikator di bawah dari 0,70, sehingga ini diberikan tanda merah yang menunjukkan bahwa indikator ini tidak valid untuk digunakan. Nah, menurut Gosali 2015 bahwa ketika indikator dinyatakan tidak valid, maka indikator tersebut harus dihilangkan dari model. Nah, olehnya itu untuk menghilangkan X21 ini karena tidak mencukupi, maka kita lanjutkan menuju ke metrik. Artinya klik 2 kali untuk kembali kepada layar. Nah, sebetulnya nilai outer loading itu juga tergambar di dalam graf ini seperti yang Anda lihat di sini. Kemudian untuk variabel motivasi di sini. Nah, ini yang 0,60 tadi yang tidak valid, sehingga ini harus dihilangkan dalam model. Klik pada kotak ini, baru tekan tombol delete. Nah, selanjutnya perlu saya tegaskan kembali bahwa untuk nilai outer loading menurut Gosali itu bisa ditoleransi hingga 0,50 apabila penelitian
masih dalam proses tahap pengembangan. Nah, namun ya kalau dari software versi 3 ini tadi memberikan tanda merah, itu menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak valid dan kita hilangkan dari model. Nah, selanjutnya kita melakukan calculate ulang kembali, run kembali. Kita juga bisa melalui menu di sini langsung klik, kemudian PLS algoritma, kemudian start calculation. Nah, kita kembali ke nilai outer loading. Ya, di sini kita melihat bahwa semua indikator baik kepemimpinan, motivasi, budaya kerja, dan kinerja pegawai semua sudah berada di atas 0,70, sehingga data tersebut dikatakan sudah memenuhi syarat dan dinyatakan valid. Kemudian saya lanjutkan pada discriminant validity. Nah, discriminant validity ini terdiri atas 3 hal. Yang pertama, bahwa untuk melihat discriminant validity adalah korelasi konstruk dan indikator lebih tinggi dibandingkan dengan indikator lainnya. Jadi kita melihat di cross loading, nilai cross loading, bahwa konstruk misalnya gini, pada indikator kepemimpinan ini memiliki nilai 0,894, 0,841 dan 0,761. Semua indikator ini untuk kepemimpinan X1 ini nilainya lebih besar, paling besar dibandingkan dengan indikator yang lainnya. Nah, ini yang dimaksudkan sebagai korelasi konstruk dan indikator harus lebih tinggi dibandingkan dengan indikator lainnya. Nah, saya berikan contoh lagi, misalnya di motivasi, ya di X2. Berarti di X22, ya ini X22 dan X23. Nah, ini X22 nilainya adalah 0,903 dan X23 0,909. Nah, ini juga menunjukkan indikator yang paling tertinggi dibanding dengan indikator lainnya. Nah, cara yang kedua adalah untuk melihat discriminant validity ini dengan melihat dari nilai AV. Nah, di sini kita bisa langsung menuju ke nilai daripada average variance. Saya perbesar dulu nilai varian ekstrak. Nah, untuk variabel kepemimpinan terlihat 0,695, motivasi 0,820, budaya kerja 0,662, dan kinerja pegawai 0,735. Nah, nilai AV ini AV, kemudian kita akar. Jadi akar dari nilai AV ini bisa kita lihat di nilai Fornell akar, ya misalnya 0,834. Ini adalah akar dari nilai AV untuk konstruk atau variabel kepemimpinan. Begitu juga selanjutnya untuk motivasi, kemudian budaya kerja dan kinerja pegawai. Nah, kriteria yang memenuhi adalah apabila
nilai akar AV ini lebih besar daripada nilai korelasi dari variabel laten. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa nilai akar AV harus lebih besar dibanding dengan korelasi antar konstruk. Nah, korelasi antar konstruk kita bisa lihat di sini di laten variabel, kemudian klik laten variable correlation. Nah, ini merupakan korelasi dari variabel laten, ya, nilainya misalnya untuk budaya kerja, ya. Misalnya di sini kita ambil contoh nilai motivasi adalah 0,728, kemudian kita bandingkan dengan nilai dari motivasi sebesar 0,728. Artinya apa? Bahwa ya, motivasi adalah 0,906. Artinya bahwa nilai AV, akar AV ini lebih besar dibanding dengan laten variabel yang nilainya tadi cumanya 0,7 sekian. Nah, selanjutnya kriteria dari discriminant validity bahwa nilai AV yang baik apabila masing-masing konstruk itu lebih besar dari 0,50. Nah, di sini mungkin saya bisa perlihatkan konstruk reliability bahwa nilai AV yang ada lebih besar dari 0,50 sehingga dapat dikatakan baik. Selain uji validitas konstruk, juga dilakukan uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan dua kriteria. Yang pertama adalah Cronbach alpha dan yang kedua adalah composite reliability. Nah, Cronbach alpha di sini kelihatan batas sebesar 0,7 dan ini adalah yang minimal. Jadi konstruk dikatakan reliable apabila itu di atas nilai 0,7 dan idealnya adalah 0,8 sampai 0,9. Dan kita lihat ini memang grafik yang ada, terutama di kinerja pegawai ini juga sampai di angka 0,8. Jadi sangat ideal. Kemudian kita juga bisa melihat composite reliability. Sedangkan nilai-nilai dari Cronbach alpha dan composite reliability, kita tinggal klik matriks, di sini akan kelihatan semua nilai-nilai Cronbach alpha, ya, kemudian composite reliability. Demikian tutorial saya pada topik ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali pada tutorial saya yang kelima dengan topik interpretasi hasil model struktural atau inner model partial square. Terima kasih telah menonton tutorial ini, dan jika ada pertanyaan hubungi saya di www.rasakberbagisesama.blogspot.com.